Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hanifia dari kelas BSA 3. Dalam video ini saya akan memaparkan beberapa penjelasan tentang apa itu fikih lughah. Kemudian sejarah fikih lughah, kemudian perbedaan fikih lughah dan ilmu lughah. Lalu yang terakhir materi fikih lughah. Untuk yang pertama, apa itu fikih lughah? Fikih lughah secara etimologi, fikih berasal dari bahasa Arab al-fiqh yang berarti al-fahm atau pemahaman, sedangkan lughah atau al-lughah berarti bahasa. Maka fikih lughah dapat diartikan sebagai pemahaman bahasa. Kemudian sejarah fikih lughah. Sejarah fikih lughah terbagi menjadi 3 bagian. Untuk yang pertama, fase klasik 1 atau perintisan. Sejarah fikih lughah pada fase klasik 1 merupakan fase perintisan pertama yang dimulai sejak abad 2 Hijriah. Motif yang mendorong penyusunan fikih lughah adalah munculnya lahn atau kesalahan bahasa di kalangan masyarakat Arab akibat interaksi mereka dengan masyarakat luar. Aktivitas ilmiah pertama utama yang dilakukan para ulama adalah mengumpulkan data-data kebahasaan dari masyarakat Arab pedalaman atau Badawi yang bahasa Arabnya dianggap masih murni. Kemudian para ulama mengkodifikasinya dalam bentuk kamus, buku qawaid, bahasa Arab, dan tafsir Al-Quran. Karya-karya pada fase ini diantaranya adalah Al-Sya'wa Al-Ibil wa Al-Khoil wa Al-Insan karya Al-Ashma'i, kemudian Al-Nawadir wa Al-Hamz wa Al-Matar karya Zaid Al-Qursi, Ma'ani Al-Quran karya Al-Farah, Gharib Al-Hadis karya Abu Ubaidah Al-Qasim bin Salam, Ma'ani Al-Quran karya Al-Ahfasi, Kitab Al-Ain karya Khalil bin Ahmad, dan Kitab Sibawai karya Umar bin Utsman bin Kambar atau populer dipanggil Sibawai. Untuk kemudian fase klasik kedua, yakni kelahiran dan pertumbuhan. Fase kedua sejarah fikih lughah adalah fase kelahiran dan pertumbuhan. Fase ini dimulai sejak abad keempat Hijriah. Pada fase ini karya yang dihasilkan telah diberi nama fikih lughah atau ilmu lughah. Pada fase ini, fikih lughah muncul sebagai suatu subkajian bahasa yang independen, tidak lagi menempel pada kajian lain sebagaimana pada fase perintisan. Karya-karya yang muncul pada fase ini adalah kamus-kamus Arab, kitab-kitab qiraat Al-Quran, nahwu, shorof, aswad, dan sebagainya. Untuk kemudian fase ketiga, yakni fase modern atau pengembangan. Fase ini baru dimulai abad ke-14 Hijriah. Pada fase ini, fikih lughah telah dipengaruhi oleh linguistik barat. Di antara pengaruhnya adalah sistematika pembahasan fikih lughah yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, fonologi aswad, morfologi syaraf, sintaksis nahwu, dan semantik dilalah. Pembagian kajian linguistik menjadi deskriptif, dan historis. Karya-karya pada fase ini ada yang murni menggunakan teori serta metode linguistik barat modern, dan ada juga yang menggabungkan antara teori dan metode kebahasaan barat dengan timur Arab. Kemudian lanjut ke perbedaan fikih lughah dan ilmu lughah. Mengenai kedua istilah ini, terdapat perbedaan pendapat. Ada yang membedakan antara keduanya, mana fikih lughah cenderung pada kajian naskah-naskah klasik yang dikaji secara historis, filologi, sedangkan ilmu lughah condong pada kajian bahasa yang masih hidup yang dikaji secara deskriptif dan komparatif. Para ulama bahasa Arab klasik tidak membedakan kedua istilah tersebut karena mereka tidak memberi alasan mengapa dinamai fikih lughah. Kemudian
Ada juga menurut Ibrahim Al-Hamdi, keduanya sama saja. Tidak ada bedanya karena karakteristik bahasa Arab dari dulu hingga sekarang sama saja, dari mulai syair-syair jahili, Al-Quran, dan masa-masa setelah Islam. Lalu dua karya pertama linguistik Arab, yakni Al-Sohibi fi Fiqh Al-Lughah karya Ibnu Faris dan Al-Muzir fi Ulum Al-Lughah karya Al-Suyuti, memakai nama berbeda akan tetapi isinya sama. Namun Ibrahim Al-Hamdi cenderung menggunakan istilah fikih lughah daripada ilmu lughah. Untuk materi selanjutnya, perkembangan bahasa Arab secara historis. Yang pertama, perkembangan bahasa Arab dengan faktor geografis. Faktor geografis juga berperan dalam membantu tercampur dan berkembangnya bahasa. Di antaranya adalah iklim, seperti yang kita ketahui bahwa di Jazirah Arab memiliki suhu panas di atas rata-rata, sehingga setiap kabilah terbiasa hijrah berpindah tempat antara sekitar dan yang lainnya. Kemudian selain hal itu, geografis Jazirah Arab tidak terhalang seperti hamparan gunung dan sungai besar sehingga mencegah untuk berhijrah. Sebagian besar tanah Arab terdiri dari gurun pasir. Di sana sangat kekurangan air, suhu sangat panas dan kering. Untuk kemudian faktor kebudayaan. Sedikit gambaran contoh global dari semua faktor yang sudah dibahas. Misalnya bahasa Arab Amiyah Mesir adalah bahasa lisan percakapan yang digunakan di negara Mesir dan beberapa wilayah Arab lainnya semisal Sudan. Pada awalnya penduduk Mesir menggunakan bahasa Kipti sebagai bahasa sehari-hari mereka. Setelah bangsa Arab memasuki wilayah Mesir, Fathul Arab, maka tersebarlah bahasa Arab. Pada perkembangannya, bahasa Kipti mulai ditinggalkan dan tergantikan oleh bahasa Arab. Akan tetapi, bahasa Arab yang digunakan di Mesir tidak bisa terlepas dari dialek bahasa asli yang sudah mapan. Untuk perkembangan bahasa Arab secara historis, yang pertama bahasa Arab di masa jahiliyah. Bila seseorang ingin mengetahui tentang hal ihwal dan segala hal yang berkaitan dengan bahasa Arab sebelum agama Kristen Masehi datang, seseorang tidak akan pernah dapat menemukan gambaran apapun. Teks dan manuskrip tertua yang berbahasa Arab seperti yang kita kenal sekarang diperoleh hanya dari 2 masa abad sebelum Islam datang. Tepatnya masa yang lebih dikenal dengan nama sastra jahili, adab al-jahiliyah. Itulah sebabnya kita tidak pernah dapat mengetahui apa-apa tentang keadaan bahasa Arab pada awal pertumbuhannya. Sebagian orientalis berpendapat bahwa ukiran tulisan yang ditemukan di daerah utara semenanjung Arabia dapat dianggap mewakili bahasa Arab pada tingkat perkembangannya, tepatnya pada masa sebelum sastra jahiliyah lahir. Untuk yang kedua, perkembangan di masa Bani Umayyah. Faktor-faktor yang membawa bahasa Arab dalam posisi tersebut antara lain, setelah proses Arabisasi berjalan lancar melalui penyebaran Islam, kemudian bahasa Arab dianggap bahasa masyarakat kelas tinggi, elit. Kemudian bahasa Arab yang fasih dan sahih menjadi bahasa syair. Bahasa Arab selain bahasa Al-Quran adalah bahasa yang hanya digunakan untuk sebagian besar ibadah dalam ajaran Islam, sehingga setiap muslim sangat butuh dan berkepentingan untuk mempelajarinya. Kemudian yang terakhir, pada masa Bani Abbasiyah. Dalam pandangan dan perasaan setiap muslim apapun, bahasa asalnya, bahasa Arab sebagai Al-Quran menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hakikat Islam. Pemahaman atas realitas itulah yang dipahami dengan baik oleh penguasa Bani Abbasiyah. Itulah sebabnya seluruh khalifah pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah pun memberi perhatian serius kepada bahasa Arab. Bahkan mereka terus mencari usaha untuk melakukan pemeliharaan dan pengembangan sebaik-baiknya. Itulah sedikit pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk saran, kritik dan saran, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.